Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak yang saya sayangi, rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwa alladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati nurani, namun sedikit sekali kalian mensyukurinya. Anak-anak rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita semua berupa pendengaran, telinga untuk mendengar, penglihatan, mata untuk melihat, dan hati nurani ataupun akal pikiran untuk memahami sesuatu. Mari kita bayangkan bagaimana apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat-nikmat tersebut dari diri kita. Kita tidak bisa mendengar atau tuli, atau misalnya kita tidak bisa melihat, buta, atau bahkan tidak bisa berbicara, bisu. Apa yang akan terjadi? Bagaimana kondisi atau keadaan kita? Tentunya kita akan sangat merasa kesulitan, susah dan sedih. Maka sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat tersebut, yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepadanya. Dan pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan peringatan, memberikan kabar bahwa dari para manusia sedikit sekali mereka mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Meskipun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah terus-menerus menjaga kita dengan nikmat-nikmatnya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Anak-anak yang saya sayangi, rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita mulai materi pertama, yaitu hafalan Al-Quran. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan salah satu keutamaan belajar ataupun membaca Al-Quran yang lainnya, yang pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi lahu ajran. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Yang artinya, orang yang mahir, pandai dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat ataupun para rasul yang mulia dan berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata dan dia merasa berat, sulit dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Anak-anak yang saya sayangi, rahimani wa rahimakumullah, orang yang membaca Al-Quran ada yang sudah pandai, sudah mahir,
Ada pula yang masih terbata-bata atau dalam bahasa Jawa sering disebut dengan istilah grudal-gradul. Nabi SAW dalam hadis ini memberikan kabar gembira kepada dua jenis pembaca Al-Quran tersebut. Dua-duanya akan mendapatkan keutamaan tersendiri. Bagi orang yang membaca Al-Quran dengan lancar dan benar, dengan mahir, sesuai dengan hukum tajwid, maka ia akan diangkat derajatnya setinggi derajat para rasul ataupun para malaikat yang mulia. Atau dia akan dimasukkan ke dalam surga bersama para rasul dan para malaikat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran namun masih belum lancar, belum pandai, maka dia juga tidak ketinggalan mendapatkan keutamaan kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala dia membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran saja sudah termasuk ibadah. Yang kedua, pahala karena dia sudah bersusah payah mengucapkan, berat kesulitan mengucapkan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Pernah ada orang tua yang mengatakan, mengeluh ketika belajar membaca Al-Quran. Dalam bahasa Jawa dia katakan, lagi weruh tulisane wis ngelu sirai. Baru lihat tulisannya saja kepala sudah pusing. Maka kepada orang seperti ini yang masih belajar, belum lancar dalam baca Al-Quran, kita sampaikan hadis ini, bahwa dia akan mendapatkan pahala double, dua pahala. Yang pertama pahala dia membaca Al-Quran yang mana termasuk ibadah, dan yang kedua pahala karena dia sudah bersusah payah berusaha, meskipun berat dia tetap membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, sehingga insya Allah dengan demikian lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran atau al-mahiru bil Quran. Amin. Anak-anak yang saya sayangi rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kami sampaikan tugas untuk tasmi' hari ini, hari Sabtu, untuk anak-anak dengan nomor absen 18 sampai 34. Yang pertama, kelompok juz 28 boleh memilih tilawah surat Al-Mumtahanah atau murojaah surat Al-Kafirun sampai An-Nas. Sedangkan untuk kelompok di atas juz 28 boleh memilih tilawah surat Al-Maidah ayat 10 sampai dengan 13 atau murojaah Al-Quran surat Al-Kafirun sampai dengan An-Nas. Boleh juga tasmi' hafalan baru. Tasmi' boleh melalui panggilan suara atau telepon, boleh juga dengan video call. Juga diperbolehkan untuk mengirimkan rekaman baik suara maupun video. Bagi anak-anak dengan nomor absen 1 sampai dengan 17, silahkan mengerjakan tugas harian hari ini, hari Sabtu 28 Maret 2020, terutama tugas kitabah menulis Al-Quran surat Asy-Syams ayat 12 sampai 13 dan artinya. Apabila sudah selesai, difoto kemudian dikirimkan ke nomor kami, Japri, tidak di dalam grup. Murid yang tidak mengerjakan tugas dianggap tidak masuk atau tidak hadir pada hari tersebut dan akan ada laporan absensi di akhir pekan. Demikian, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.